Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang model pembelajaran di sekolah inklusif. Nah, yang pertama kami akan membawakan judul Memahami Esensi Pendidikan Inklusi. Konsep inklusi dalam ranah pendidikan adalah model yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimilikinya. Secara umum, pendidikan inklusi berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi menempatkan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Artinya, kelas reguler menjadi tempat belajar yang relevan bagi ABK, apapun jenis dan gradasi kelainannya. Dalam sistem ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran bagi semua peserta didik. Tujuan dari pembelajaran inklusif ini adalah untuk memahami pengertian, model, dan proses penerapannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Model ini menciptakan keadilan dalam pendidikan, menumbuhkan empati dan toleransi, serta mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif dan profesional dalam menyusun strategi pembelajaran. Konsep dasar dan landasan hukum. A. Konsep dasar. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebaya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat utamanya adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu tanpa diskriminasi. Konsep ini membawa perubahan mendasar berupa pergeseran pemikiran dari special education atau pendidikan khusus menuju special needs education atau pendidikan kebutuhan khusus. Pergeseran ini menuntut sekolah untuk melakukan penyesuaian dari segi kurikulum, sarana prasarana, dan sistem pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan unik setiap peserta didik. B. Landasan hukum. Hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2. Undang-undang ini menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah juga memfasilitasi pelayanan ini, salah satunya dengan melalui regulasi tentang satuan pendidikan khusus formal dan jenjangnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Model pendekatan pembelajaran inklusif. 1. Model duplikasi. A. Pendekatan model ini menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa reguler, termasuk tingkat kesulitannya. B. Yang dimodifikasi hanyalah proses belajarnya, bukan isinya. Contoh, menggunakan bahasa isyarat untuk siswa tunarungu atau menyediakan braille untuk tunanetra. C. Model ini cocok untuk siswa yang hambatan utamanya bukan pada intelijensi, seperti tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. 2. Model modifikasi.
A. Pendekatan model ini berarti merubah untuk disesuaikan. B. Menggunakan kurikulum siswa reguler tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. C. Modifikasi dapat diberlakukan pada 4 komponen utama pembelajaran yang mencakup tujuan, materi. 3. Model substitusi. Model ini berarti mengganti sebagian kurikulum umum dengan sesuatu yang lain yang kurang lebih sepadan nilainya. Penggantian ini dilakukan karena materi aslinya tidak mungkin diberlakukan kepada siswa berkebutuhan khusus. 4. Model omisi. Omisi berarti menghilangkan total bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu. Nah, bagian kurikulum ini ditiadakan karena terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi ABK. Perbedaan kunci dengan substitusi ialah dalam model omisi dan tidak ada materi pengganti yang sepadan. Model-model pembelajaran inklusif di Indonesia. A. Model pendidikan terpadu atau mainstreaming. Model ini menempatkan ABK bersama dengan anak non-ABK di lembaga pendidikan umum. Prosesnya dengan melibatkan modifikasi kelas, mencakup kurikulum, lingkungan, dan fisik sekolah. Faktor pendukung model ini termasuk jaminan undang-undang terkait persamaan hak, prinsip normalisasi, dan sinergitas kerjasama antara orang tua, guru, dan profesional lainnya. B. 5 model pendidikan inklusi Indonesia (Asman 1994). Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia reguler umumnya menggunakan variasi model sebagai berikut. A. Kelas reguler atau inklusi penuh. ABK belajar bersama anak non-ABK sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. B. Kelas reguler dengan kluster. ABK belajar bersama anak non-ABK di kelas reguler, namun mereka ditempatkan dalam kelompok khusus di dalam kelas tersebut. C. Kelas reguler dengan pull out. ABK belajar di kelas reguler, namun pada waktu-waktu tertentu ditarik keluar dari kelas ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus (GPK). D. Kelas reguler dengan cluster dan pull out. Ini adalah kombinasi model di mana ABK dikelompokkan khusus di kelas reguler (cluster) dan juga ditarik ke ruang lain untuk mendapat pelayanan GPK (pull out). E. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. ABK belajar di dalam kelas khusus yang berada di sekolah reguler, namun mereka dapat belajar bersama anak non-ABK di kelas reguler untuk bidang-bidang tertentu. Komponen penerapan dan manajemen sekolah inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang efektif memerlukan manajemen yang terintegrasi di berbagai komponen sekolah. A. Manajemen kesiswaan. Sekolah harus siap menerima siswa normal dan ABK dengan beragam karakteristik dan jenis ketunaan. B. Manajemen kurikulum. Kurikulum harus mencakup standar nasional namun disesuaikan secara khusus (IEP
strip RPI untuk ABK, mengingat hambatan internal yang mereka miliki, dalam kurung fisik, kognitif, sosial, emosional. C. Manajemen tenaga pendidik minimal terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus dalam kurung GPK. Guru inklusif tidak hanya harus menguasai 4 kompetensi dasar guru, tetapi juga harus memiliki kemampuan umum, kemampuan dasar, dan kemampuan khusus dalam penanganan ABK. D. Manajemen sarana prasarana harus menyediakan fasilitas yang lebih bervariasi dan khusus menyesuaikan kebutuhan siswa. Contohnya, termasuk buku-buku braille, buku audio dalam kurung talking books, atau peralatan khusus lainnya. E. Manajemen keuangan atau dana. Alokasi dana harus mencakup keperluan khusus seperti penilaian, modifikasi kurikulum dan media, serta insentif bagi tenaga ahli yang membuat kebutuhan dana sekolah inklusif lebih besar dari sekolah reguler. F. Manajemen lingkungan. Sekolah harus menarik perhatian dan partisipasi masyarakat agar turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam pertemuan sekolah. G. Manajemen layanan khusus. Memberikan pelayanan tambahan seperti bimbingan dan konseling, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara efektif. Faktor pendukung dan penghambat. A. Faktor pendukung. Keberhasilan program inklusi didukung oleh 1. Kebijakan dan dukungan yang kuat dari pemerintah, pimpinan sekolah, dan seluruh staf. 2. Sumber daya manusia yang kompeten, termasuk ketersediaan GPK dan koordinasi yang baik antara guru. 3. Penerapan kurikulum yang sesuai dan kemampuan guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran, serta tersedianya rencana pembelajaran individu dalam kurung RPI. 4. Sarana dan prasarana yang memadai. 5. Dukungan eksternal dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta akses ke layanan khusus di luar sekolah seperti terapi. B. Faktor penghambat. Tantangan dan hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi meliputi 1. Keterbatasan dana dan kurangnya sarana prasarana pendukung. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi guru, karena banyak guru di sekolah dasar berasal dari latar belakang PGSD, sehingga memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penanganan ABK secara spesifik. 3. Kurikulum yang belum sepenuhnya berorientasi dan disesuaikan untuk sekolah inklusi. 4. Sikap dan persepsi masyarakat yang masih berpandangan bahwa ABK sulit ditangani, yang kadang menimbulkan komplain dari orang tua murid reguler. 5. Kebijakan dan sosialisasi tentang pendidikan inklusi yang belum dipahami secara menyeluruh. Adapun kesimpulan dari materi kami yang berjudul Model Pembelajaran di Sekolah Inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan yang bertujuan memberikan akses pendidikan bermutu kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan mengikut sertakan mereka belajar bersama anak sebaya di sekolah reguler. Model pembelajaran inklusi memerlukan penyesuaian kurikulum melalui 4 pendekatan duplikasi
dalam kurung kurikulum sama, modifikasi proses, modifikasi menyesuaikan kurikulum reguler, substitusi dalam kurung mengganti materi dengan nilai-nilai sepadan, dan omisi dalam kurung menghilangkan materi yang tidak relevan, serta diimplementasikan melalui berbagai model integrasi di kelas seperti kelas reguler penuh atau kelas reguler dengan layanan pull out dalam kurung ditarik untuk bimbingan GTK. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen sekolah, ketersediaan guru pendamping khusus, sarana prasarana yang memadai, dan dukungan dari masyarakat dan orang tua. Sementara kendala utamanya sering berupa keterbatasan dana dan kompetensi guru dalam penanganan ABK.